Sekarang saya mau bergabung dengan Profesor Andi Abzah. Selamat malam, Prof. Profesor, Maaf, lama menunggu. Di rekening tidak bisa pakai. Ya, oke. Malam, Prof. Ya. Kasih uang besok. Nah, ini dia. Sudah ini. Saya ini. Ya, malam, Prof. Malam. Maaf, kelamaan menunggu. Kalau Prof mendengar diskusi tadi, apa pendapat hukum yang bisa Prof berikan terhadap adanya perbedaan pendapat antara KPK dan Dirjen Lapas? Nah, jadi saya hanya mau bicara masalah hukum murni saja. Jadi istilah orang Jerman, reine Recht. Tidak ada hubungan dengan politik, tidak hubungan dengan tidak kenal orang ini, ya kan? Yang kedua, masalah remisi. Remisi ini sebenarnya bagian dari gerasi dari hukum pidana, bagian dari gerasi. Gerasi diatur di dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Presiden berwenang memberikan gerasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Kemudian keluar undang-undang tadi sudah berkali-kali disebut, Undang-Undang Pemasyarakat tahun 1995, pasal 14 ayat 1 huruf I. Tapi tidak disebut syarat-syaratnya. Nah, kemudian keluar, tadi sudah berkali-kali di pemerintahan SBY, PP nomor 99 tahun 2012 tentang syarat penentuan untuk revisi bagi terpidana korupsi. Ayat 2, syarat kedua, sudah menjalani 2/3 pidana. Jadi ini persis sama. Jadi sebelum undang-undang pemasyarakatan ini, ada dulu dibuat oleh Belanda peraturan nomor tanggal 10 Agustus 1935. Di situ diserahkan bahwa remisi itu dasarnya adalah gerasi dan dapat diberikan 1/4 dari pidana atau bahkan 1/3. Jadi persis sama yang dengan PP nomor 99, 2/3 dijalani sama dengan diberikan 1/3. Ya kan? Ya, kemudian menyangkut Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Nah, ini rame nih. Nah, ini Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Pasal 5 ayat 2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima dan sudah menerima pemberian dipidana sebagaimana di khusus pasal 5 ayat 1, yaitu minimum 1 tahun, maksimum 5 tahun. Nah, sesudah itu, saya tahu betul ini keliru, karena saya membuat rancangan undang-undang nomor 20 tahun 2001 ini, disuruh oleh Menteri Hukum dan HAM Bahuri Lopa, kemudian dibicarakan oleh 7 orang profesor, Bahuri Lopa, Bu Yunasution, Abdul Ghani Abdullah, Nadabaya, Romli, saya, 7 orang. Baru dikirim ke DPR. Di DPR rancangan yang kami ini dibuat diobrak-abrik. Tidak ada hasilnya lagi muncul, sehingga keluar pegawai negeri menerima suap, berhubungan jabatannya, berjalan ke jabatannya, diatur 2 kali. Yaitu pasal 5 ayat 2, 5 tahun. Minimum 1 tahun. Ya. Menerima pemberian. Kemudian minggu berikutnya dibuat lagi pasal 12 AB dengan pidana seumur hidup. Justru pasal 12 AB ini
bukannya pasal 419 KUHP disalin, tadi sudah disalin menjadi pasal 5 ayat 2. Pasal 419 KUHP ini disaring dari KUHP Belanda pasal 363, di sana 4 tahun, di KUHP 5 tahun, dijadikan pasal 5 ayat 2 5 tahun juga. Nah, dibuat lagi pasal 12 A, B, justru yang disalin pasal 418 yang ancaman pidananya dalam KUHP cuma 6 bulan. Yang dalam KUHP Belanda 362. Cuma 3 bulan di sana. Kok ini menjadi seumur hidup? Dan istilah yang dipakai bukan pemberian, tapi hadiah. Menerima hadiah. Tadi menerima pemberian. Mengapa begitu? Karena minggu ini di DPR dipakai KUHP terjemahan Mulyana barangkali yang memakai istilah pemberian untuk khif bahasa Belanda itu. Kemudian pakai KUHP lain lagi yang menerjemahkan hadiah. Yang paling menggelikan ada pertimbangan hakim tipikor menimbang bahwa pemberian hadiah memang lebih berat dari menerima hadiah memang lebih berat dari pemberian. Jadi Makassar tidak sama dengan Ujung Pandang. Ya, gitu kan? Ini oleh karena undang-undang begini, ada orang mantan anggota DPR juga yang dihukum hanya 3 tahun karena dipakai pasal 5 ayat 2. Mas Sarudin ini 13 tahun ya, karena pasal 12 A, B ini. Nah, oleh karena begini rancu undang-undangnya, maka Kumdang telah menyusun KUHP baru dan bersama dengan itu Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang baru. Dua-duanya saya ketua tim. Nah, setelah bekerja 8 tahun menyusun Undang-Undang KUHP ini dan 2 tahun Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang baru, sudah mengikuti konvensi internasional yang sudah diratifikasi Indonesia. Kumdang, Menteri Awaludin mengatakan sudah tidak ada biaya lagi bicarakan ini. Maka saya bilang, bagaimana kalau begini? Belum selesai ini. Maka nanti gampang kata Hamid Awaludin. Ada jaksa Amerika di sini ditempatkan di Indonesia untuk membantu pembuatan undang-undang. Dia baru pulang dari Rusia juga. Di sana juga sudah membuat undang-undang KUHP Rusia. Sudah lahir. Ini KUHP-nya. Saya juga sudah punya sekarang. Nah, saya serahkan rancangan itu, 2 rancangan. Ini minta Robert Strain, jaksa Amerika tempatkan di sini, yang menghubungi Attorney General, jaksa agung Amerika, minta biaya untuk kedua tim ini. Dan Attorney General Amerika itu tidak kurang dari 100 miliar uangnya habis untuk kami. Hampir semua hotel di Jakarta kami menginap. Sudah ke Bali, sudah ke Makassar, sudah ke Bandung. Sudah dibanding ke Amerika, sudah dibanding ke Kuala Lumpur, ke BPR, Badan Pencegahan Rusia. Disitulah saya tanya, saya sama-sama ke sana, Profesor Indrianto Senoaji. Saya tanya, Ketua KPK Malaysia, tahun 2008, berapa hukuman di sini pegawai negeri yang menerima rasuah atau istilah mereka kaki tangan negara menerima rasuah? Dia bilang 1 sampai 3 tahun. Saya kaget, kok rendah sekali ya. Nah, dari rancangan ini, 2 undang-undang ini kami selesai atas bantuan Amerika tadi, serahkan kepada Menteri Andi Matalata 2009. Andi Matalata mengerti bahwa ini salah undang-undangnya ini, maka besoknya dikirim ke Seknek. Alhamdulillah. Tahu-tahu diganti oleh Patrialis Akbar. Patrialis Akbar menarik kedua rancangan undang-undang ini.
Dan rancangan KUHP sudah pernah dibicarakan oleh DPR 2000 berapa itu? Sampai 2014 di bawah Pak Menteri ini, Menteri Pak Amir Samsudin ini. Tapi ada pemilihan umum baru 2014. Jadi justru KUHP yang dibahas, sedangkan rancangan KUHP itu sudah dibahas di DPR sudah 50% ya. Sedangkan undang-undang korupsi yang baru tidak pernah lagi diajukan. Sebenarnya sebelum berhenti menjadi menteri Pak Amir Samsudin, saya bujuk supaya rancangan undang-undang korupsi yang baru itu dikirim juga ke DPR. Tapi rupanya beliau ini khawatir karena ada kesan setiap kali mau ubah undang-undang korupsi mau menguntungkan koruptor. Itulah. Lalu ini cerita tibalah suatu musibah. Jaksa Agung Amerika, Attorney General ini mau serah terima ke Jaksa Agung Obama. Ini Jaksa Agung Bush. Dia harus pertanggungjawabkan uang kira-kira 100 miliar keluar di Indonesia untuk rancangan dua undang-undang ini. Mana undang-undangnya? Ini kami sudah keluarkan uang juga di Rusia. Ini KUHP-nya sudah lahir. Ya, KUHP itu Rusia itu tertulis printed in the United States of America by Department of Justice. Jadi dicetak di Amerika, separuh bahasa Inggris, satu bahasa Rusia, dikirim ke seluruh dunia termasuk ke saya. Nah, mana KUHP dengan undang-undang korupsi yang baru di Indonesia? Nah, karena gelisah, Jaksa Agung ini datang ke Jakarta, minta saya ketemu di rumah Duta Besar Amerika di sini. Kapan dikirim ke DPR? Bulan depan. Berapa lama bicara ke DPR? 1 tahun. Oh, kok lama sekali. Mestinya cuma 3 bulan. Di Rusia cuma 3 bulan. Sekarang pakar sudah buat ini. Sudah pakai konsultan ahli hukum sedunia. Namanya Profesor Teman. Yang istrinya orang Rusia. Inilah yang menjadi konsultan di Amerika. Dikirim lagi ke Indonesia. Bagaimana ini? Ini bulan depan. Sekarang sudah 12 tahun, bulan depan tidak ada habisnya. Jadi, Robert Strang, jaksa Amerika yang ditempatkan di Indonesia, yang diminta bantuannya oleh Hamid Nawaluddin, dibuang. Kalau saya salah ke Afrika. Karena ini orang membuat kesalahan besar. Membuang uang banyak ke Indonesia, hasilnya 0. Terakhir saya dengar dia menderita kanker karena stres. Nah, ini cerita Indonesia nih ya. Jadi saya tadi sudah bicara, hanya saya bicara mengenai hukum. Saya tidak mau bicara mengenai yang lain itu ya. Nah, kemudian saya kemukakan terakhir ini, bahwa istilah yang dipakai PP 99 itu justice collaborator. Hukum pidana Indonesia tidak mengenal istilah justice collaborator itu. Yang dikenal oleh hukum pidana Indonesia adalah saksi mahkota. Bahasa Inggrisnya crown witness. Bahasa Belandanya kroongetuige. Payung hukumnya adalah asas oportunitas di tangan jaksa. Jadi menentukan itu siapa saksi mahkota adalah penuntut umum. Dasar hukumnya asas oportunitas. Jaksa boleh menuntut, boleh juga tidak, baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Saya keluarkan kamu jadi terdakwa jadi saksi dengan syarat bongkar semua teman-teman ya. Karena kamu berat juga, saya akan minta hukuman kamu lebih ringan daripada yang lain. Itu namanya saksi mahkota. Di Italia sudah dikeluarkan undang-undang tentang saksi mahkota, bahwa orang yang bersedia membongkar teman-teman bisa menjadi saksi saja, tidak menjadi terdakwa. Kalau berat juga, maka dia akan dijanjikan pidana lebih ringan. Dan itu sekarang sudah menjadi
berhasil memberantas kejahatan mafia di Italia. Inilah mengenai ini. Kemudian yang satu lagi, jadi Indonesia tidak mengenal justice collaborator itu, tapi saksi mahkota. Nah, kemudian yang kedua, tadi saya dengar ada namanya pelaku utama. Tidak ada istilah hukum pidana Indonesia pelaku utama. Yang ada pasal 55 KUHP, pembuat tindak pidana, dader adalah satu, pelaku atau sendirian melakukan. Jadi itu dader, pembuat itu pelaku. Kedua, dumpleher, membuat orang lain yang tidak bertanggung jawab melakukan tindak pidana. Menyuruh orang gila misalnya, atau anak kecil. Ketiga, medepleher, turut serta, dua orang atau lebih melakukan tindak pidana. Keempat, loker, pemancing, memberi uang orang atau apa untuk melakukan tindak pidana. Itulah namanya dader, pembuat. Tidak ada istilah pelaku utama. Ya kan? Begitu. Saya kira sudah banyak saya cerita ini. Mudah-mudahan, ya bagaimana ini ya. Kami sudah bekerja menyusun KUHP 10 tahun, undang-undang korupsi 4 tahun. Dan ini karena ini dibiayai oleh Amerika. Amerika tidak mengenal namanya honor. Jadi kami bekerja bakti membuat 2 rancangan undang-undang ini. Begitu Pak Karya. Bagaimana kira-kira ini Pak Menteri Pak Amir Samsudi ini? Gimana kira-kira? Ini patrialis akbar menarik undang-undang 2 undang rancangan itu. Ya, disimpan di belakang teralis. Begitu kan? Ya. Yang korban Robert Strain. Dan jaga Hamid Awaludin juga korban. Namanya menjadi jelek di Amerika. Dan juga saya menjadi profesor pembohong. Bulan depan. Tidak ada habisnya bulan depan. Gitu. Jadi kesimpulannya, Prof, terhadap kan? PP tadi, PP 99 tahun 2012. Jadi ada orang cuma dihukum 3 tahun karena pasal 52. Nasrudin pasal 12 AB sampai 15 tahun. Jadi kalau diberikan remisi sepertiga, jadi 13 tahun itu memang 4 tahun lebih. Ya, dia sudah keluar sekarang. Begitulah aturannya. Saya tidak mengenal ini, Nasrudin tidak pernah lihat mukanya secara fisik, saja lihat di televisi. Baik, Prof. Terima kasih kuliahnya malam ini. Cukup, Pak. Penjelasan saya. Terima kasih. Mengenai undang-undang korupsi ini. Ya, hakim menerima suap juga salah. 2 kali diatur juga. 1 pasal 6 ya 2, 15 tahun. 1 lagi, 12C, seumur hidup. Dan Akil Mokhtar sudah kena yang seumur hidup 12C itu. Satunya 15 tahun. Jadi jaksa boleh pilih yang mana yang mau pakai. Dua-duanya benar. Nah, jadi anti masyarakat saya bilang ini cepat ini ubah undang-undang ini. Dan dia mengerti bahwa ini undang-undang keliru. Saya bakal main sama dia. Kalau saya jaksa, hakimnya orang Bugis, saya pakai pasal 15 ayat 2. Pasal 6 ayat 2. Kalau suku lain, saya pakai pasal 12C. Wah, ketawa dia, besoknya kirim ke seknek. Gitu, Pak.